menyanyikan lagu Mas Partai Demokrat. Kebetulan ini penutup tahun di akhir tahun 2021, saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng mengundang para kader simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Seririt ini sebagai tuan rumah. Jadi saya berinisiatif mengadakan acara pendidikan politik dengan tema konsolidasi persiapan pemilu serentak tahun 2024. Jadi saya kan sering nih dengan beliau, dengan Pak Ketua KPU Provinsi Bali sering ngobrol kapan ini mengadakan acara pendidikan politik. Jadi karena sama-sama sibuk, beliau apalagi waktunya luar biasa, kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Saya juga ada kesibukan di pekerjaan sebagai notaris, juga sebagai ketua partai. Jadi akhir tahun inilah
saya mengontak beliau, Pak Ketua, dan luar biasa sekali mendapat sambutan, padahal saya memberitahunya dadakan. Jadi beliau menyempatkan waktu yang sangat singkat ini, beliau bersedia hadir. Saya sangat berterima kasih pada beliau yang bersedia hadir jauh-jauh dari Denpasar. Megah berkibar menjulang ke angkasa, Panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu bangsaku singkat, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Megah berkibar menjulang ke angkasa, Panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia. Teman-teman sekalian, saya mungkin tidak bisa satu-satu menyebutkan, tapi yang terpenting Pak Kadek tuan rumah, terima kasih, kopinya enak, makanannya enak, baik. Saya sering bikin lawar ya, tapi nggak bisa seenak itu, nanti saya belajar. Mantap. Karena lawar buleleng yang merah itu memang selalu saya cari. Saya senang bikin lawar. Bu Ketua sudah berapa kali saya bikinkan lawar sama balung, gitu kan. Kalaupun dibilang enak ya, mungkin karena enak aja sama saya. Teman-teman sekalian, yang sebenarnya nggak jauh-jauh, orang Buleleng juga. Babu, Bangli Buleleng. Nah, ibu yang dari Jagerage, yang darahnya Putan Jagerage, yang salah satu putra Jagerage sebagian, asli Kudus Susut Bangli. Saya sebenarnya dosen, tapi kemarin sudah 50 tahun saya sudah mengundurkan diri, pensiun dini dari dosen biar ngawal demokrasi di Bali. Saya pernah jadi PPK 2 periode di Denpasar, pernah jadi ketua Bawaslu Kota Denpasar 1 periode, pernah jadi ketua KPU Bangli 2 periode, dan sekarang baru 1 periode ini akan terakhir 2023 menjadi ketua KPU Provinsi Bali. Bahkan teman-teman sudah ngajak semua ke Jakarta ini. Ketua Komisi 2 itu teman main saya waktu di KNPI, ya nanti di partai pasti. Yang terpenting adalah kalau di KPU itu syaratnya adalah di tingkat kecamatan. Jadi 50% jumlah kecamatan di kabupaten, itu aja bagi kami, ya harus sudah ada. Ya, kalau di ranting kita nggak perlu. Tapi kalau untuk biar bagus kelihatan di Jakarta ya kirimin semua. Tapi nggak ada jumlahnya berapa, nggak perlu. Kami KPU hanya perlu Bapak punya pengurus di tingkat kecamatan, PAC, sampai PAC aja. Ya, di PAC-nya minimal kalau di Buleleng 9 kecamatan, 75%-nya minimal 50%-nya minimal 5 kecamatan kan pun cukup pun. Bagi kami memenuhi syarat sudah. Kalau punya 9, bagus. Ya, nggak ada masalah. Tapi untuk ranting nggak perlu kami. Tapi kalau untuk kebesaran partai ya perlu lah itu. Ya, silahkan, itu urusannya Buloh, itu bukan saya. Kemudian masalah calon. Nah ini saya bilang, kalau yang namanya kandidat itu ada 2 yang harus dipunyai. Ya, modal sosial yang disebut dengan kos sosial, dengan kos politik. Kalau kos sosialnya rendah, bemalas di desa,
tenten timpal di kos sosialnya. Pasti kalau nyalon mau menang pasti kos politiknya tinggi, ya. Tapi kalau kos sosialnya sudah tinggi, ya ada teman saya tuh dari Karangasem dulu, Bu Sumi ya, Sumiati. Ya cek kita Pak di pura-pura pasti ada pura, malah memang sebelum tadi calonnya demen di pura-pura Mekidong macam-macam melanin, kos politiknya rendah. Gitu. Nah ini sekarang harus introspeksi diri. Kalau sudah kos politiknya rendah, kos sosialnya besing teke di Banjar dan ayah. Cara di beleleng oyongan bani nas keleng sing maan be. Niki mau beleleng biasa tiang biasa. Tiang di puri ke kita kung cinas keleng sing ten mulih di hadapan bapak ibu dia kita ini biasa tekan di beleleng itu biasa. Jadi gitu ceritanya. Ya. Dan saya akan banyak contohkan Bapak, tidak usah khawatir nih. Niki kan 2024. 2021 nih baru mulai 2022, 2 tahun nih. Ayo bikin kos sosial yang caranya gampang, tinggal telepon dulu mereka dulu. Wenten acara deki nunas konsumsinya gede, wenten acara nabi. Atau misalnya punya teman di mana gitu kan, nggak apa-apa. Masyarakat tuh kan dilihat kita. Kalau bapak punya link, apalagi teman-teman di bank, ya. Jadi di BUMN gitu, dia punya CSR. Kalau bisa ngubungin itu, wah luar biasa. Tiang begini-begini bukan karena ini, saya punya banyak teman. Pegadaian itu tiap bulan yang mintain tuh. Dapat berapa? 250 paket sembako. Oh di Banjar ini kita turun 200 paket. Coba makin LSI di Bangli disusut utamanya dados tertinggi apa enggak dia. Artinya bukan untuk ke politik itu, dia ke masyarakat aja dulu. Ya. Jadi begitu Pak, manfaatkan nih ke. Berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat, membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu satu sesingkat, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Ya, jadi gini. Jadi saya ingin menyampaikan rasa salut saya, ya, karena Demokrat rutin untuk menyelarakan ini. Ya, artinya apa? Kalau saya ikut di tim Banpol, berarti ini bantuan dana Banpol itu memang betul digunakan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi saya setuju sekali karena apa? Karena ini akan meningkatkan fungsi partai politik itu. Yang salah satunya adalah rekrutmen politik. Kalau pendidikan politik ini bisa terus diselenggarakan seperti ini, maka akan tumbuh kader-kader lain yang bisa untuk melakukan regenerasi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ini sangat bagus, apalagi persiapan pemilu. Di situ ada konsolidasi. Karena kalau partai politik nggak sering melakukan konsolidasi, bagaimana dia bisa kuat? Nah, jadi ini bagus dan memang harus diteruskan, dan saya yakin kalau ini terus berlanjut, maka konsolidasi politik bagus, akan tercipta kader-kader bagus dan militan di partai ini. Ya, cuma memang harus diteruskan. Jadi mungkin 6 bulanan, dan kita bisa lakukan beberapa kali semacam FGD, membahas salah satu topik-topik yang nanti menguatkan kembali bagaimana
peran daripada Partai Demokrat ini di masyarakat. Karena ini kan tergantung dari situasi di mana ini, apa cara yang digunakan. Nah, itu juga bisa dibahas dalam ini. Sehingga kalau sudah begini, persiapan pun harus dilakukan. Jangan sampai Demokrat dibuleleng akhirnya karena jumlah DPAC-nya banyak, kemudian ini akhirnya apa? Semua SK-nya nggak benar, kemudian SK-nya nggak terurus, kemudian kantornya juga hanya sekedar kantor, tidak dilengkapi dengan administrasi, dan ini kita tidak harapkan. Jadi dengan adanya ini kan semuanya bisa dipersiapkan dari awal, sehingga saya pastikan nanti di pemilu berikutnya, di pemilu 2024 ini, Demokrat ini bisa melakukan konsolidasi dengan baik. Dalam rangka pendaftaran, ya pasti dapat apresiasi dari DPP. Itu. Tunggal Ika, Indonesia sentosa, hidup aman, adil dan damai. Ya, jadi sesuai dengan peraturan yang masih ada, Undang-Undang 7 2017, maka partai-partai yang akan menjadi peserta pemilu harus wajib melakukan verifikasi administrasi. Kalau Demokrat kan hanya administrasi karena ada putusan MK kemarin. Untuk partai-partai yang sudah memiliki parliamentary threshold atau memiliki kursi di DPR Provinsi RI, maka itu hanya administratif. Tentu administratif juga jangan disepelekan, ya. Jadi langkahnya adalah yang pertama kepengurusan, ya, di tingkat di kabupaten dan juga di kecamatannya minimal 50%. Itu wajib. Kalau bisa keterwakilan pengurus perempuan itu harus sekurang-kurangnya 30%, itu kalau boleh, tapi itu tidak mengikat, hanya memperhatikan saja. Kemudian mempersiapkan KTA minimal 1/1000 atau 1000 dari anggota yang dibuktikan oleh KTA dan KTP. Nah, yang ini saya yakin sudah, karena kemarin sudah pernah melakukan itu, tentu hanya menambahkan, kemudian kalau ada yang keluar tentu akan dicabut KTA-nya, ada masuk. Ini perlu. Yang terpenting lagi adalah sekretariat. Ya, sekretariat ini wajib hukumnya ada suratnya, gitu loh. Paling tidak ada surat keterangan dari kelurahan setempat bahwa bangunan itu adalah diperuntukkan untuk partai sampai pelantikan calon terpilih. Jadi paling tidak sampai 2024 Agustus lah, ya, karena rata-rata DPR semua Agustus. Jadi itu yang harus dipersiapkan dulu, dan nanti tentu pasti DPP akan minta. Nah, dengan sekarang belum diminta sudah kita siapkan, maka Bu Ketua mungkin sudah dari awal menyampaikan ke teman-temannya, mempersiapkan semua, tentu akan menjadi yang terbaik lah di Bali paling enggak, ya, atau di Indonesia, karena kita sudah menyiapkan dengan baik. Saya pikir itu. Demokratis dan sejahtera. Ya, kalau saya sih prinsipnya gini, semakin bagus partai politik itu ya melakukan regenerasi ataupun kaderisasi, maka saya yakin dan percaya partai tersebut akan disenangi oleh masyarakat. Dan tentu fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah rekrutmen politik bisa terjadi, ya. Jadi itu. Dan ke angkasa panji Partai Demokrat membawa pesan damai. Jadi saya hampir setiap tahun, ya, kecuali tahun kemarin tidak mengadakan, artinya seperti acara sekarang ini yang melibatkan lumayan banyak peserta, ya, karena COVID-19 ini. Jadi saya harus bukannya break, ada pendidikan politik tahun lalu, cuman tidak melibatkan peserta sebanyak sekarang ini, ya, Pak Kade. Ya. Jadi pendidikan politik ini tujuannya adalah memberikan pemahaman politik kepada para kader simpatisan Partai Demokrat, ya, dari tingkat DPC, DPAC, ranting sampai ke anak ranting. Jadi tema dari pendidikan politik pada hari ini adalah konsolidasi persiapan pemilu serentak untuk tahun 2024. Jadi kami mengundang narasumber Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Ideo Agung Gede Lidartawan. Beliau memang narasumber yang paling bagus, paling oke, ya.
yang untuk dapat memberikan pemaparan penjelasan kepada para kader kita. Jadi kader kita bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ketua KPU Bali mengenai istilahnya konsolidasi menjelang pemilu tahun 2024 ini. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Bali mengenai langkah-langkahnya, yaitu nantinya akan ada verifikasi partai politik, tapi kita karena sudah partai yang sudah perolehan suara cukup besar, jadi kita hanya menyediakan nanti KTA yang tidak perlu diverifikasi ya Pak ya, seperti itu. Kemudian kita sudah ada kantor yang mempunyai akte notaris, kemudian juga ada SK dari pengurusan di tingkat kecamatan atau DPAC, seperti itu kan. Kita juga punya SK untuk ranting dan sampai anak ranting. Maksudnya caleg ya Pak ya, calon legislatif. Nah jadi begini ya, ini tahun 2024 ini udah semakin dekat ya. Udah bukan masih lama ini, karena hitungan hari udah, artinya sekarang ini udah memasuki tahun politik sebenarnya, seperti itu. Jadi saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat menghimbau kepada para kader yang artinya berpotensi ya untuk maju sebagai mendaftarkan diri lah sebagai calon legislatif, dan saya juga nantinya beserta anggota DPR yang sekarang, ketua-ketua DPAC, ketua ranting, untuk mencari calon-calon yang potensial yang nantinya untuk bisa maju untuk menjadi calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2024. Saya ingin tahun 2024 ini saya mencapai target ya. Dulu kita pernah mempunyai DPR atau kursi 6 kursi ya, dan merebut wakil ketua di DPRD Kabupaten Buleleng, mempunyai 1 fraksi. Itu saya ingin bahkan bisa lebih lagi dari yang pernah ada sebelumnya. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa hidup.